Step nomor 15 itu berhasil dieksekusi. Dan sekarang Eclipse menunggu step baris ke-16 ini dieksekusi kapan? Menunggu perintah dari kita. Dan kalau kita lihat, baris nomor 15 ini kan mengambil elemen secara jamak ya, find elements di H4 product name. Berarti mengambil seluruh text name yang ada di e-commerce-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel products dengan tipe data list. Parameternya web element. Dan di sebelah kanan, kalau kita lihat, di sini tampil nih products. Kalau kita klik panahnya, akan tampil indeks atau jumlah dari item yang berhasil di-capture oleh Selenium atau didapatkan oleh Seleniumnya, yaitu ada 29 indeks. Lanjut baris ke-16 kita eksekusi. Selesai. Oh ya, ini products-nya kita tutup dulu biar kelihatan ya. Kita punya array cucumber, tomato, dan brokoli. Kalau kita lihat ada 3 item, cucumber, tomato, dan brokoli. Indeks 0, 1, dan 2. Lanjut, ini kita tutup lagi biar kelihatan jelas. Step over, eksekusi baris 17. J sama dengan 0. Ya, karena kita mendeklarasikan ini. Lanjut lagi, baris 19, kita eksekusi. Masuk ke perulangan for-nya, dimulai dari indeks ke 0. Di dalam for-nya, kita mengambil produk ke I-nya adalah 0, dan diambil teksnya. Masukin ke dalam variabel nama dengan tipe data string. Coba ya, baris 22 kita eksekusi. Dapat deh, nama dia dapat value-nya brokoli 1 kg. Ini di sini nih. Tampil ya, brokoli 1 kg. Kalau kita cek di websitenya, betul, indeks ke 0 itu brokoli 1 kg. Gitu teman-teman. Lanjut, step berikutnya di 30. Eclipse menunggu kita eksekusi aja. Reset. Nah, si nama tadi, brokoli tadi itu kita split. Kemudian kita masukin ke dalam variabel nama produk dengan tipe data array string. Kalau kita lihat di sebelah kanan, nama produk ada array. Yang array indeks ke 0 itu brokoli dengan spasi, dan indeks ke 1 kg. Lanjut ya, kita eksekusi berikutnya baris 33. Baris 33 itu kita trim. Ini kita tutup. Product fix yang kita dapatkan adalah brokoli tanpa adanya spasi. Gitu teman-teman. Lalu baris berikutnya, karena kita udah dapat nama produknya nih, udah fix nama produknya. Baris berikutnya kita membuat array dikonversi sebagai array list. Step over. Dapat nih list item sebagai array list. 0, 1, 2, cucumber, brokoli, tomato. Lanjut, baris ke-37, kita akan eksekusi. Kalau semisal list item yang ada pada list yang kita buat tidak sesuai dengan nama produk fix, berarti statement pada if pertama ini tidak akan dieksekusi. Tapi kalau kita cek, nama produk fixnya kan brokoli, dapat ya. Tapi di list item yang kita punya, kita juga punya brokoli di indeks kedua. Jadi kalau kita eksekusi baris nomor 37, harusnya dia akan masuk ke dalam statementnya. Nah, masuk kan? Jadi Eclipse menunggu mengeksekusi baris ke-39. Kita eksekusi aja. Berhasil deh dieksekusi. Dan J, variabel J yang tadinya 0, akan ditambah 1. Kita eksekusi. Nah, lihat ya teman-teman ya. Jadi tambah 1. Gitu. Masuk ke kondisi kedua, apakah J sudah sama dengan banyaknya dari jumlah list item? Karena tidak, maka statement break tidak akan dieksekusi oleh Eclipse dan program akan kembali ke perulangannya di sini. Kita eksekusi ya, baris 42 kita lihat. Nah, itu dia. Dia balik lagi ke baris 19, yaitu blok program pada perulangannya. Dengan I++, I-nya 0, kita tambahkan step over, I jadi 1. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Dia dapetin teksnya. Teks pada indeks berikutnya adalah cauliflower. Next lagi, dia akan split cauliflower-nya, lalu di trim cauliflower-nya, kemudian dicek lagi list item-nya pada array yang udah kita buat. Terus masuk ke kondisi if. Karena kita pada list item nggak punya cauliflower, adanya cucumber, tomato, dan brokoli, maka
Eclipse tidak akan mengeksekusi statement yang ada di dalam if pertama, dan variabel J juga tidak akan menambah jumlahnya. Kita eksekusi ya, baris 37 harusnya dia akan lompat ke kondisi kedua. Nah, itu dia. Dia akan ngecek apakah J sudah sebanyak jumlah yang ada di list item. Karena tidak, maka dia akan kembali ke perulangannya. Oke, gitu deh. Kita next lagi sampai habis ya. Dapat indeks berikutnya, nomor 2, dapat cucumber. Ini kita punya datanya, jadi harusnya dieksekusi tombol add to chart-nya. Kita next lagi, berhasil di-trim, ngecek list item. Next lagi, kita akan masuk ke dalam kondisi pertama. Next lagi, kita akan klik. Berhasil diklik, lalu kita tambahkan variabel J-nya. J sekarang jadi 2. Next lagi, kembali ke looping. Next lagi, for dijalankan, variabel I jadi 3. Dapat indeks ketiga adalah beetroot. Kita nggak punya beetroot, harusnya tidak ada yang dieksekusi. If kondisi pertama, karena tidak sama, jadi langsung ke kondisi kedua. Kondisi kedua juga belum memenuhi, balik ke looping, gitu ya. Lanjut, indeks keempat, dapat carrot. Carrot juga tidak ada, kita next aja. Muter lagi ke looping, indeks kelima, looping pada indeks kelima, kita mendapatkan tomato pada websitenya. Tomato 1 kg di split, eksekusi, berhasil di split, lalu nama produk fix. Kita berhasil mendapatkan nama sayurannya, kemudian cek list item. Di list item kita punya tomato, kemudian cek pada kondisi pertama, karena memenuhi, dia akan mengeksekusi add to chart-nya. Kita step over lagi. Berhasil, kemudian J-nya kita tambahkan 1 sampai dengan 3. Nah, ini karena di kondisi kedua J sama dengan 3 sesuai dengan list item yang kita punya. Di sini kita punya 3 data nih, 1, 2, 3. Berarti program akan menjalankan statement di if yang kedua, yaitu break. Kalau kita jalankan, masuk. Nah, itu dia. Eclipse masuk ke dalam statement kondisi kedua karena variabel J sudah sesuai dengan banyaknya list item yang kita punya. Kalau kita eksekusi breaknya, looping itu sudah tidak akan diulangi lagi. Jadi program akan berhenti berjalan dan menyelesaikan automation yang sudah kita buat. Oke, coba kita eksekusi ya. Break kita eksekusi. Nah, itu dia. Eclipse langsung ke blok akhir pada program. Kita lanjutkan. Selesai. Jadi sudah tidak ada lagi variabel yang ditemukan karena program sudah selesai dijalankan. Kalau kita lihat pada browsernya, di bagian chart di sini, kita dapat semua nih, brokoli, cucumber, dan tomato. Sesuai ya sama apa yang udah kita definisikan pada array. Brokoli, tomato, dan cucumber. Seperti itu teman-teman, untuk logika dari pemrograman automation yang kita buat. Dan kalau semisal kita run programnya secara manual tanpa debug mode, program ini nggak akan bisa jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena, ini kita lihat ya, kita jalankan Java application, kita run as. Nah, dapat nih 3 items yang sudah diklik oleh Selenium. Tapi kalau kita lihat 3 items ini, chartnya, itemnya yang diklik adalah brokoli, beetroot, brinjal. Nah, ini beetroot dan brinjal nih apa? Kan kita nggak mendefinisikannya pada array di codingannya. Yang kita definisikan adalah cucumber, tomato, dan brokoli. Brokolinya benar, tapi tomato dan cucumbernya itu salah. Nggak ngeklik add to chart sesuai dengan nama item yang udah kita definisikan. Kira-kira seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya.